Oke, sekarang kita belajar bab baru ya. Jadi judulnya itu transportasi muatan ya. Transportasi muatan. Ya. Yang pertama kita akan pelajari namanya arus drift ya. Oke. Nah, pada keadaan kita tidak kasih medan listrik ya, muatan di dalam material itu akan bergerak kemana-mana ya. Jadi dia bergerak random ya. Jadi dia bergerak situ, tapi dia bergerak. Habis itu di sini ada umpamanya atom dipantulkan dan seterusnya ya. Jadi dia bergerak mana-mana sebelum akhirnya kembali lagi ke posisi semula ya. Jadi ini namanya pergerakan random ya, pergerakan random ya, atau acak ya, saya tulis acak aja ya, pergerakan acak ya. Jadi dia bergerak kemana-mana dengan kecepatan tertentu ya, yang namanya kecepatan termal ya. Jadi semakin tinggi suhunya, kecepatannya itu semakin besar ya kemana-mananya ya. Tetapi secara total dia tidak berubah posisinya ya. Jadi dia nanti akan kembali ya, dia kalau ada pergerakan ke kanan ada juga pergerakan ke kiri yang mengimbangi ya. Nah, dari sini karena dia materialnya tidak sempurna ya, karena kita anggap ada cacatnya ya. Kalau material sempurna itu namanya superkonduktor ya. Kalau material biasa dia pasti ada cacatnya. Nah, dia akan ada namanya waktu bebas sebelum dia bertumbukan ya. Waktu bebas rata-rata. Jadi waktu bebas rata-rata itu kita namakan tau m. Jadi bahasa Inggrisnya ini free mean path kalau nggak salah ya. Nanti kita cek lagi benar nggak waktu bebasnya ya. Free mean time ya, free mean time namanya ya. Jadi ini artinya waktu rata-rata sebelum dia menumbuk. Jadi dia kesini dia menumbuk, ada waktunya ya, T1, di sini juga ada T2, T3 sebelum numbuk ya. Ada waktu rata-rata kira-kira dirata-ratain, kita namakan ini variabel statistik namanya ya, atau M. Oke, tetapi intinya kalau kita tidak kasih medan listrik dia tidak kemana-mana, elektronnya diam ya. Jadi pokoknya ini elektron atau hole ya, di diam. Nah, umpamanya sekarang kita aplikasikan sebuah medan listrik ya. Saya aplikasikan sebuah medan listrik. Medan listriknya ke situ umpamanya ya. Ini medan listrik. Oke. Nah, karena ada medan listrik, berarti nanti otomatis elektron ini akan bergerak berlawanan ya. Jadi pelan-pelan dia akan, kalau elektron ya, ini elektron umpamanya, dia akan bergerak pelan-pelan ke kiri. Sedangkan dia kalau hole, saya buat hole, dia akan bergerak perlahan-lahan ke kanan. Hole umpamanya ya. Nah, sekarang kita akan analisa dengan adanya pergerakan acak ini, apa yang terjadi dengan pergerakan elektron atau hole kalau kita kasih medan listrik. Ya. Nah, kita akan anggap dia satu dimensi saja dulu ya. Satu dimensi biar gampang ya. Nah, umpamanya dia mempunyai waktu bebas data ini sebelum tumbukan. Nah, jadi kalau kita kasih medan listrik ke arah umpamanya ke kanan ini ya, maka nanti elektron ini akan mendapatkan kecepatan ya. Atau sebelumnya dia akan mendapatkan, karena medan listrik mendapatkan gaya ya. Gaya yang didapatkan karena medan listrik ya, gaya yang didapat elektron umpamanya ya, kita bahas elektron saja dulu ya. Itu adalah F, gayanya berarti berlawanan ya, sama dengan berlawanan arah ya, min E kali medan listriknya ya. Jadi kalau medan listrik ke kanan, dia bergeraknya ke kiri. Nah, karena dia mendapatkan gaya, dia akan mendapatkan apa? Percepatan. Hukum Newton ya.
Jadi percepatan yang didapat kita tulis F sama dengan massa elektron, ini massa elektron dikali percepatan. Sehingga kamu tinggal ganti ini sama dengan minus E kali medan listrik, sehingga kamu dapat percepatannya adalah percepatan untuk elektron itu minus E kali medan listrik dibagi massa elektron. Oke. Nah, karena satu dimensi kita anggap percepatannya ini satu arah ya, satu arah ke kiri umpamanya, tetapi dia hanya akan berlaku selama waktu bebas ini. Setelah itu dia nabrak lagi, dia diam lagi. Ya, jadi bergerak ke kiri selama tau M, nabrak lagi, diam lagi. Jadi nanti bergerak lagi ulang ke kiri. Nabrak lagi, dia diam lagi. Ya. Jadi sehingga kita dari sini kita bisa tulis slide berikutnya ya. Jadi ini karena dia statistik ya, jadi kita rata-rata kita nggak tulis angka pengalinya ya, 1, 2 itu motor pengalinya nggak masalah ya. Jadi kita tulis dia akan mendapatkan kecepatan ya setelah tau M ya. Itu kecepatannya kita bisa tulis V itu sama dengan A dikali tau M. Ya. Jadi ini akan sama dengan kita masukkan itu minus E dan listrik kali ME kali tau M. Oke. Nah, jadi ini adalah nanti kamu bisa lihat kalau saya susun ulang, ini saya bisa tulis V itu kecepatannya ya, itu sama dengan min E, saya tulis ulang tau M per ME. Nah, yang di dalam kurung ini ya, terus kali medan listrik di luarnya. Jadi kita lihat bahwa kecepatan itu sebanding dengan medan listrik, dan yang di dalam ini adalah konstanta yang dimiliki oleh elektron itu ya. Jadi tau M itu adalah waktu bebas rata ditentukan oleh suhu material dan seterusnya ya. Suhu dan material ya. Dan ME ini adalah massa elektron. Nah, kuantitas ini kita nanti beri nama dan kita akan bisa ukur. Ini namanya mobilitas ya. Jadi mobilitas itu lambangnya nanti mu ya. Jadi mu untuk elektron, ini kita tulis V itu sama dengan mu elektron dikali E. Oke. Nah, untuk tanda nanti tergantung ya. Jadi bisa kita anggap biar mobilitas ya. Jadi biar positif tetap positif ya. Jadi kita tulis untuk elektron ya tetap dia minus mu E kali medan listrik ya. Nah, sehingga kita ini nanti kita bisa ukur ya di lab. Ya. Jadi mu E itu adalah nilai kecepatan elektron apabila kita berikan medan listrik tertentu. Oke. Jadi namanya mobilitas. Mobilitas. Jadi demikian rupa demikian juga dengan hole ya. Hole juga sama ya, tinggal nanti ini jadinya untuk hole dan ini masanya hole. Tapi ini arahnya plus nanti ya. Kalau hole dia mengikuti medan listrik. Oke, jadi ini adalah kecepatan rata-rata elektron apabila kita kasih medan listrik ya dan atau hole ya. Nah, sekarang kita akan analisa arus. Ya, jadi ini ingat, ini kita nanti akan peroleh di lab dengan eksperimen. Eksperimen ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kerapatan arus. Jadi kita tahu kecepatan elektron setelah dikasih medan listrik ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kerapatan arus ya. Jadi kerapatan arus ya. Nah, kerapatan arus itu namanya J. Itu sama dengan arus yang melalui benda itu ya dibagi dengan cross sectionnya atau area yang dilalui oleh arusnya itu ya, penampang ya, luas penampang umpamanya dia berupa tabung. Jadi ini areanya A, jadi di sini ada arus I,
maka J itu adalah I bagi A. Ya, sehingga kamu tahu satuannya ini apa? Ini adalah ampere ya, satuannya ya. Ampere per apa? Area meter square. Oke. Nah, kita akan memakai coba analisa dimensi ya, analisa dimensi untuk mengerti kira-kira apa hubungan arus ya ini dengan tadi kecepatan ya, dengan kecepatan elektron ya. Nah, tentunya kita tulis di sini arus itu satuannya apa? Ampere. Ampere itu satuannya adalah coulomb per sekon ya, per sekon. Itu adalah satuan dari arus ampere ya, per meter square ya. Nah, jadi kita punya di kanan ini saat nanti akan sama dengan, jadi saya tulis proporsional dulu ya. Kita akan punya parameter di sini apa? Tentunya muatan listrik ya, muatan listrik dari elektron atau hole ya. Jadi kita tulis E, muatan listriknya ya. Terus ada tentunya kecepatan ya, tadi kita dapat kecepatan elektron ya, elektron atau hole ya, kecepatannya. Terus ada juga jadi tergantung juga sama kerapatan tentunya ya, tadi kita bahas pada video sebelumnya ya, kerapatan elektron namanya N0 gitu. Ya. Jadi kita lihat di sini kerapatan arus kira-kira pasti dia proporsional dengan E ya, tapi kita belum lihat, nanti kita akan buktikan ya. Tapi tentunya juga dia proporsional dengan kecepatan. Jadi semakin besar kecepatan elektron, arusnya semakin besar ya. Demikian juga dengan kerapatannya ya, semakin rapat dia elektronnya berada di situ, tentunya kerapatan arus nanti semakin besar ya. Nah, kita akan lihat ini satuannya adalah coulomb. Ini satuannya adalah meter per sekon ya, karena kecepatan. Ini satuannya adalah seper ya, jadi atom satu per meter kubik. Nah, dari ketiga ini kamu bisa lihat nanti bahwa J itu akan memenuhi E kali VE kecepatannya kali N0. Jadi ini satuannya akan sama ya, di kiri nanti coulomb per sekon per meter. Jadi kita lihat ini jadi coulomb satuannya ya. Kecepatan itu adalah meter per sekon. N0 itu adalah 1 per meter kubik. Jadi kamu lihat ini coret, ini jadi 2, jadi kamu dapat satuan dari kerapatan arus ya, sehingga kita dapat rumus dari arus ini. Oke. Nah, untuk nilai positif negatif tentunya kalau elektron ya, kalau dia bergerak ke arah kiri ya, ke arah kiri, berarti arusnya nanti akan VE-nya akan negatif ya, VE-nya negatif ke kiri ya. Cuma arusnya ke arah kanan ya, sehingga kita harus taruh minus di sini. Oke. Nah, tentunya nanti sebenarnya dia masuk ke muatan ya, muatan elektron kan minus E ya. Nah, kita akan sekarang masukkan rumusnya tadi ya, kita dapat bahwa ini kita dapat peroleh nilainya apa, mobilitas ya. Mobilitas nanti kita dapat dari eksperimen, sehingga kita masukkan bahwa J itu sama dengan minus E dikali mobilitas, ini minus mu elektron dikali medan listrik dikali N0. Oke. Jadi ini sama dengan E kali mu E kali N0 dikali E. Jadi kita dapat kerapatan arus itu proporsional dengan medan listrik sama ya. Nah, proporsionalitas ini nanti namanya adalah konduktivitas. Ini namanya konduktivitas. Konduktivitas. Itu lambangnya adalah tau. Ya. Jadi sehingga kita dapat tulis ini sama dengan tau elektron dikali medan listrik. Oke. Jadi tidak susah ya. Nah, sekarang kita akan coba kasih contoh ya.
Kasih contoh apabila kita punya sebuah batang ya, sebuah batang. Terus kita kasih medan listrik ya. Jadi pokoknya kita memiliki sebuah material semikonduktor atau konduktor ya. Ini hanya untuk elektron ya. Jadi kalau ada dua hole, jadi ada hole semuanya, nanti jadinya J sama dengan tau elektron ditambah tau hole ya. Jadi ada dua. Jadi seperti itu. Ini kalau ada dua ya. Nah, kembali lagi ke contoh soal kita. Umpamanya ini sebuah material ya, dengan areanya A, terus panjangnya L. Ya. Terus di dalam material ini sekarang kita akan masukkan arus ya. Masukkan arus I. Oke. Terus kita kasih dia tegangan V. Ya, kita analisa apa yang terjadi dengan I-nya ini ya. Kalau kita kasih tegangan V ya. Nah, tentunya sekarang kita bisa lihat kalau materialnya itu berbentuk persegi seperti ini dan arah potensialnya ke situ, maka nanti akan tercipta di sini medan listrik ya. Di sini ada nanti medan listrik. Nah, nilai medan listriknya itu adalah kamu bisa cek pelajaran teori medannya ya. Jadi medan listriknya itu sama dengan V dibagi panjangnya ini ya. Panjangnya itu L. Jadi ini medan listrik. Jadi medan listrik itu ingat satuannya adalah volt per meter ya. Nah, itu medan listriknya ya. Nah, sehingga kita dapat J sama dengan kita pakai rumus yang ini ya. Pokoknya dia punya elektron dan hole adalah tau E plus tau H ya, atau kita anggapnya tau total juga boleh ya. Ini kali V per L. Oke, V per L. Nah, J itu adalah sama dengan apa tadi? Arus ya. Oke, kita angkat dulu ya. J itu sama dengan kerapatan arus ya. J itu sama dengan I per A ya. Kerapatan arus per A ini sama dengan tau E plus tau H kali V per L. Jadi kita susun ulang, I itu sama dengan, jadi A nya saya bawa ke kanan ya, E tau H A per L kali V. Nah, ini kamu belajar di teori arus, I sebanding dengan V ya. Kesebandingannya itu namanya 1 per R ya. Jadi ini sama dengan V per R. Oke, jadi ini hukum Ohm ya. Jadi ini adalah hukum Ohm. Hukum Ohm. Oke. Di mana nilai R kita dapatkan itu sama dengan 1 per tau E plus tau H. Jadi ini konduktivitas ya. Dikali L per A. Jadi ini rumus yang kamu tahu untuk hambatan ya. Ini hambatannya ya. Nah, biasanya kamu ganti dengan, kalau di SMA itu ini sama dengan rho L per A. Jadi rho ini sama dengan 1 per konduktivitas ya. Jadi ini resistivity, ini conductivity. Jadi conductivitas itu sama dengan 1 per resistivitas ya. Resistivitas atau kerapatan resistan. Oke. Jadi demikian kesimpulan dari kuliah hari ini ya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.